kita sampai di segmen terakhir pemirsa. Mas Bambi, ketika sudah ada musisi pencipta lagu yang muncul dan mengatakan, sudah bebaskan saja kafe-kafe, restoran yang mau pakai lagu saya, monggo. Seperti Dewa 19, Juicy Lucy, Charlie dan sebagainya. Kalau dari Mas Bambi sebagai pencipta lagu, apakah ini bisa menjadi solusi atau ini tidak solutif juga sebetulnya? Ya, jadi memang kan ini kan ada satu keresahan dan ketakutan. Ya mungkin ini statement-statement itu untuk menjadi penyejuk lah ya, penyejuk aja sih sebenarnya gitu kan, karena juga kan dalam satu kafe gitu kan lagunya juga harus banyak, misalnya gitu, restoran juga kan lagunya juga harus banyak ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pernyataan-pernyataan seperti ini diikuti sama semua pencipta, nah itu gimana itu nanti di LMKN kan gitu. Tapi sih kalau bagi saya kembali lagi, bahkan yang kita takutin nanti malah kafe dan resto dan lain-lain ini malah menggunakan AI nanti. Menggunakan AI itu udah produknya, masternya dia yang bikin, penyanyi yang penciptanya udah langsung jadi. Itu lebih singkat lagi. Dan akhirnya mereka mungkin bisa pegang sendiri. Begitu ditagih bingung juga, nih terdaftar di LMK mana, nggak didaftar juga. Kan gitu. Itu ya, tapi semoga tidak terjadi seperti itu, karena solusinya memang apa kalau begitu Mas Bambi yang diharapkan? Ya, kalau dari saya sih tantangan terbesar itu ada di LMKN. Jadi harus memberikan royalty report yang transparan, ya kan. Jadi dari pengguna pun juga melihat, wah ini penciptanya nyampe kok gitu kan. Kalau tadi memang sudah disampaikan dari pihak PHRI kan ada kekhawatiran seperti itu gitu kan. Jadi ini PR yang sangat penting sekali. Jadi kalau transparan itu bisa membangun kepercayaan ya? Ya, jadi kita pencipta ini tahu nih siapa yang restoran mana yang bayar gitu kan. Gitu. Dari sisi Bang Yanuar, apakah solusinya adalah revisi Undang-Undang Hak Cipta atau bagaimana? Ya, itu bisa saja terjadi, tapi yang paling penting buat kita semua bahwa harus dipastikan masyarakat terkecil, UMKM, mikro, warkop, warteg, ya masyarakat kecil, menurut saya ini harus dilindungi, Pak Bernard. LMKN harus jelas, harus transparan. Mana kira-kira unit-unit usaha yang kemudian bisa dikecualikan. Pertama. Yang kedua, LMKN juga harus mengedukasi bukan hanya masyarakat pengguna, tapi juga musisi dan pemilik royalti. Ya, bahwa kita ini negara Pancasila, kita punya semangat gotong royong, tumbuh bareng, tidak saling menekan, sehingga bangsa kita ini dengan pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan Bapak Prabowo ini semua bisa terwujud. Ya, semuanya tumbuh, anak muda, Gen Z yang memulai berusaha dengan kafe-kafe kecilnya. Saya berharap ini bisa mengeluarkan semua potensinya tanpa harus ketakutan dengan suara burung, suara macam-macam itu. Pak Iwan, terakhir. Ya, saya kira gini ya, semua ini kan warga negara Indonesia yang harus tumbuh. Musisi harus tumbuh, pencipta lagu harus tumbuh, UKM juga harus tumbuh, perusahaan juga harus tumbuh. Nah, ini tentu harapan kita semua. Tidak ada niat dari pelaku usaha itu untuk tidak membayar royalti, tidak. Karena kita sangat menghargai karya seni, kreativitas itu kita sangat hargai. Nah, cuman memang UKM ini kan belum tentu mampu membayar gitu loh. Nah, ini tolong jangan hanya spontanitas ya, karena di dalam undang-undang tidak disebut. Tolong sebutkan di dalam undang-undang bahwa memang UKM itu dibebaskan, bukan di tingkat peraturan LMKN loh ya. Jadi butuh payung hukum yang lebih jelas, tegas. Di dalam undang-undang ini tidak ada perintah delegasi LMKN boleh membuat aturan di luar ini. Baik. Pak Bernard dulu deh. Yang dicurigai. Untuk menanggapi semuanya, LMKN siap berbenah diri? Iya, saya kira memang betul. Yang terakhir ini saya senang bahwa dalam keadaan sekarang ini memang sebuah lembaga harus siap berbenah diri. Apalagi tantangan ke depan persoalan digital sudah semakin nyata begitu. Ekosistemnya sudah harus perbaiki. LMKN juga harus sadar bahwa dia sedang dalam arus besar perubahan begitu. Termasuk teman-teman LMK juga tidak boleh lagi bergaya seperti zaman dulu. Perbaiki transparansinya jelas begitu ya. Apa yang disuarakan Pak Beni itu benar, transparan dong. Bagi distribusikan itu dengan baik dan laporan pertanggungjawabannya jelas. Itu memang mimpi kita. Dan kemudian saya kira tentang ketakutan ini jangan ada yang takut, saya kira. Apa yang dikatakan Pak Trisno senang sekali, berusahalah dengan baik, bayar apa yang menjadi kewajiban. Toh nggak besar juga kok. Kasihan para pencipta ini.
Kasihan para penyanyi ini gitu kan. Mereka sekarang hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Ayo kita bantu mereka supaya mereka tetap kreatif, menghasilkan sebuah karya-karya yang bagus. Para Baik. penyanyi juga silakan. Oke. Dan kemudian saya mau pesankan kepada teman-teman UMKM, jangan ragu. Baik. Undang-undang kita tidak detail tentang itu, tapi peraturan pemerintah kita sudah mengatur itu. Oke. Teman-teman di luar kota yang saya baca di beberapa sosial media, bernyanyilah di kampung-kampung dengan leluasa. Oke, baik. Tidak akan bayar royalti. Terakhir, kok. Bang Once, Ya, Bung Once, silakan. gitu ya. Siap. Saya kira kita memang perlu membenahi banyak hal ya soal royalti ini karena sudah begitu lama, cukup lama ini menjadi polemik yang nggak ada habis-habisnya. Ya. Belakangan malah menyerang pengusaha UMKM. Saya berharap bahwa UMKM tetap bisa berjalan, khususnya yang mikro, kecil ya, yang sedang tumbuh. Karena apa? Karena kita mengandalkan mereka. Ekonomi negara kita nih yang saya dengar 60% itu UMKM, Pak. Jadi UMKM ini adalah pahlawan daripada ekonomi kita. Harus kita dahulukan kepentingannya. Juga dalam konteks hak cipta ini bagaimana ada aturan yang sifatnya operasional atau pengkhususan ya, yang bisa dikatakan seperti itu, yang mungkin dikeluarkan oleh kementerian. Saya percaya jika kita memiliki juga sistem yang lebih transparan, jadi ada kepercayaan di masyarakat untuk suatu lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan hak cipta. Saya kira di konteks saat ini sistem yang harus kita lihat dan kita bangun adalah sistem yang sifatnya digital. Dan kemudian kita harus memilih yang paling tepat, yang paling mutakhir dan paling memungkinkan dari sisi budget dan anggaran. Dan bagaimana LMK atau LMKN ini mengatur perjanjian dengan pihak-pihak penyedia sistem ini. Dan jangan kita boncos, ya. Jangan rugi, jangan terpawan oleh Sistem harus ada perjanjian. biayanya ya. Ada biayanya dong. Iya, ya kita juga, ya semoga seperti itu, semoga negara juga hadir, Negara juga ikut hadir. serta ya. Terima kasih Bapak-bapak Ikut bantu. sudah berdiskusi kita soal royalti musik ini. Mudah-mudahan bisa mengurangi berisik yang ada soal royalti musik ini. Baik, teman-teman semua, royalti memang penting, tapi jangan sampai musik jadi sunyi karena aturan yang bising. Hargai karya, jaga suasana agar nada tetap merdu dinikmati. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.